Pemerintah terus mengejar percepatan dan perluasan cakupan vaksinasi bagi masyarakat Indonesia guna mencapai herd immunity. Hal itu sebagai upaya proteksi kesehatan untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Selain bekerja keras memastikan ketersediaan vaksin, pemerintah juga berkolaborasi dengan organisasi, komunitas, swasta, dan lainnya untuk bergerak bersama menjangkau sasaran vaksinasi. Pemerintah menargetkan 70% penduduk Indonesia tervaksinasi pada akhir 2021. Per 28 September 2021, tercatat 42,8% warga telah mendapatkan vaksin dosis pertama dan 24% lainnya telah mendapat vaksin lengkap. Mulai 25 September 2021, Trans Retail CT Corp, Transmart Lebak Bulus Jakarta Selatan menjadi salah satu sentra vaksinasi jenis Pfizer dan siap melayani masyarakat yang belum mendapatkan vaksin COVID. Vaksinasi yang dilakukan di Transmart dengan jenis vaksin Pfizer merupakan gelombang kedua setelah sebelumnya telah diselenggarakan vaksinasi jenis Sinovac. Program ini digagas oleh CT Corp bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan RS Pusat Otak Nasional sebagai bentuk dukungan untuk mensukseskan program vaksinasi pemerintah. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, pemerintah menargetkan 70% penduduk Indonesia telah mendapat vaksin COVID-19 di akhir tahun 2021. Dan pemerintah terus mengejar percepatan vaksinasi bagi masyarakat guna mencapai herd immunity. Hal itu sebagai upaya untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Nah, salah satunya yang dilakukan Trans Retail CT Corp Transmart Lebak Bulus. Trans Retail menjadi lokasi sentra vaksinasi jenis Pfizer dan siap melayani masyarakat. Dan untuk membahas hal tersebut lebih lanjut telah bergabung bersama dengan kami ada Vice President Corporate Communications PT Trans Retail Indonesia, Satria Hamid. Pak Hamid, selamat siang, salam sehat. Selamat siang, Bu Patricia. Salam sehat juga. Oke, Pak Terima Hamid. kasih atas kesempatannya. Sama-sama, Pak. Oke, Pak Hamid berbicara soal sentra vaksinasi ini yang kemudian dibuka untuk sekaligus juga membantu pemerintah nih, Pak Hamid. Seperti apa informasinya? Sebetulnya sejak kapan layanan sentra vaksinasi ini dibuka dan seperti apa antusiasme dari masyarakat? Ya, sebenarnya ini merupakan gelombang yang kedua yang sudah kita lakukan dengan Pfizer. Setelah sebelumnya dengan gelombang yang pertama mulai tanggal 28 Juni 2021 kita dengan vaksin Sinovac waktu itu, dan alhamdulillah kita sudah bantu pemerintah ya untuk membantu percepatan vaksinasi nasional. Tidak kurang di 10 titik sentra toko kami itu menjadi pusat vaksinasi daerah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nah, alhamdulillah itu animonya sangat antusias sekali ya dari masyarakat sekitar yang untuk memanfaatkan vaksinasi ini. Tercatat sudah sekitar 357.000 ya kurang lebih yang sudah tervaksin untuk yang gelombang pertama kita dengan Sinovac. Nah, saat ini sedang kita lakukan juga untuk gelombang kedua yang Pfizer seperti tadi Bu Patricia bilang ya. Alhamdulillah telah juga kita lakukan, selain di Lebak Bulus ini juga kita buka sentra di Cibubur ya, Transmart Cibubur, dan juga di Menara Bank Mega di kantor pusat di Tendian. Seperti itu, Bu Patricia. Oke, artinya sudah tersedia juga untuk masyarakat di sekitar Lebak Bulus nih, Pak Hamid. Kalau misalnya masyarakat atau ada mungkin yang ingin menuju ke sentra vaksinasi, tapi di luar jangkauan area Lebak Bulus nih, Pak Hamid, kira-kira ada nggak sih tempat lain yang disediakan? Ya, jadi Bu Patricia dan juga pemirsa Berita 1 ya, selain sentra di Lebak Bulus ini, kita juga membuka saat ini untuk 2 sentra lagi, ya, yaitu di Cibubur, ya, di Transpak Cibubur, dan satu lagi di kantor pusat Menara Bank Mega di Tendean. Ya, jadi masyarakat bisa memanfaatkan di 3 sentra vaksinasi ini untuk bisa mendapatkan akses vaksin jenis Pfizer. Dan untuk mulai di 25 Oktober, kita juga akan mulai membuka untuk di Medan, Makassar, dan juga di Malang. Gitu pemirsa.
Oke Pak, kalau berbicara soal target vaksinasinya sendiri, sebetulnya ada tidak sih target yang sudah ditetapkan terkait dengan vaksinasi di sentra vaksinasi yang sudah dibuka, dan adakah mungkin kategori yang bisa dikatakan bisa nih mendaftar di sentra vaksinasi yang sudah disediakan oleh CT Corp? Ya, jadi sebenarnya targetnya kita adalah untuk per hari itu rata-rata 1.000 masyarakat Indonesia yang bisa tervaksinasi di sentra kami, ya untuk satu sentra. Ya. Kemudian juga untuk masyarakat Indonesia itu dengan syarat yang sangat mudah, ya mereka hanya harus mendaftar melalui website yang sudah kami sediakan, ya melalui kanal detik.com, ya di situ akan bisa mereka pilih, ya mereka mau vaksinasi di area mana, seperti itu. Nanti akan ada konfirmasi dan silakan datang sesuai dengan keinginan dari masyarakat mau vaksin di mana. Jadi sangat mudah dan simpel sekali, hanya menggunakan KTP, ya, kemudian juga tanpa syarat domisili, ya bisa di mana saja. Dan yang paling menggembirakan adalah Bu Patricia dan pemirsa Berita Satu, untuk anak-anak di umur 12 tahun itu sudah bisa diperkenankan untuk bisa divaksin di area vaksinasi kami, seperti itu. Sejak kapan tuh Pak yang usia 12 tahun sudah bisa mendaftar untuk divaksinasi? Ya, kita buka sejak tanggal 25 September. Jadi 25 September ini di 3 lokasi dan akan kita makarkan lagi mulai 25 Oktober. Seperti saya informasikan tadi adalah untuk wilayah Malang, Medan, dan juga Malang, Medan, ya, Malang, Medan, dan kemudian juga Makassar, seperti itu. Oke, Pak Hamid, tadi Anda sempat sebutkan terkait dengan berapa yang sudah divaksinasi di sana, kalau nggak salah lebih dari 300.000 yang sudah divaksin di sentra vaksinasi yang sudah digelar begitu. Tapi kalau yang mendaftar kemudian saat ini yang sudah mendaftar yang akan mendapatkan vaksinasi selanjutnya ada berapa banyak, Pak Hamid? Ya, kalau dari data yang masuk ke kita itu, ya rata-rata itu yang sudah mendaftar aja itu sudah sekitar 40 ribuan lebih, seperti itu. Ya, pastinya akan di situ juga akan ada deviasi, artinya ada yang datang, ada juga yang akhirnya tidak jadi vaksin, ya. Tapi rata-rata kurang lebih, ya secara data kita lihat dari vaksin gelombang pertama sampai saat ini itu sekitar 60-70% itu bisa kita serap dari yang sudah mendaftar, seperti itu. Oke, Pak Hamid, kalau lansia gimana Pak? Bisa tidak? Ya, untuk lansia bisa divaksin di kami, ya itu yang utama justru kita utamakan. Dan kemudian juga untuk ibu hamil, ya selama mendapat rekomendasi dari dokter kandungan dan juga usia kandungannya itu sudah mencapai trimester kedua juga bisa kita perkenankan. Bahkan juga untuk para komorbid, ya kita perkenankan untuk bisa melaksanakan vaksinasi di sentra kami sejauh sudah mendaftar, dan kedua wajib membawa surat keterangan dari dokter, seperti itu. Oke, pada dasarnya sebetulnya jadi intinya sama-sama Patricia, ya. Kita sama-sama guyup, ya kita sama-sama bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah juga, kita untuk mempercepat proses herd immunity itu sendiri di Indonesia. Oke, jadi pada dasarnya memang semua kategori bisa ya Pak Hamid, ya, tapi memang ada syarat dan ketentuan, ya paling tidak harus dalam keadaan fit saat harus mendapatkan vaksinasi. Pak Hamid, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Latsok segera kembali usai jeda. Kita lanjutkan dialog, kita masih terhubung dengan Vice President Corporate Communication PT Trans Retail Indonesia, Satria Hamid. Pak Hamid, kita lanjutkan. Jadi Pak Hamid, kalau berbicara soal vaksin, ya kita kan nggak bisa memungkiri kalau masih banyak juga mungkin yang merasa kurang aman begitu kalau mendapatkan vaksinasi. Nah, kalau dari
CT Corp sendiri sebetulnya koordinasinya atau mungkin pihak mana saja yang kemudian digandeng oleh perusahaan terkait dengan penyediaan sentra vaksinasi ini agar juga bisa memberikan jaminan begitu kepada masyarakat kalau vaksin di tempat ini adalah aman dan sesuai dengan prosedur atau standar. Ya, terima kasih Bu Patricia dan pemirsa Berita Satu. Pastinya kita nggak bisa berdiri sendiri ya untuk kita mengadakan sentra vaksinasi ini. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan. Tentunya kita berkolaborasi dari awal, ya, bagaimana kita juga bisa memastikan vaksinasi ini bisa terdistribusi secara tepat waktu sampai ke sentra-sentra vaksinnya kita. Satu itu. Terus yang kedua adalah juga dukungan dari ekosistem bisnis unit yang ada di CT Corp itu sendiri semua. Ya. Jadi kita semua bergerak, ya, tidak hanya di sisi yang bergerak di retail saja, tetapi juga yang dari Bank Mega dan properti yang lain, ya, itu juga kita bahu-membahu untuk bisa mensukseskan kegiatan ini. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, kita juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, ya, untuk bisa memastikan sentra-sentra ini juga mendapatkan vaksin sesuai kuotanya seperti itu, ya. Dan yang terakhir, kita juga mengucapkan terima kasih kepada para gubernur dan para wali kota, ya, para kepala daerah, beserta dengan perangkat SKPD-nya, terutama Dinas Kesehatan, beserta puskesmasnya, yang menjadi sentra distribusi yang memberikan vaksin secara kontinu ke sentra kami setiap harinya, seperti itu. Jadi, ini kata kuncinya pemirsa Berita Satu adalah kolaborasi dan juga koordinasi hingga tercipta efektivitas itu sendiri, dan mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat semua untuk jangan ragu untuk vaksin, ya, di sentra-sentra kami, karena kami menjamin semuanya juga sudah sesuai aturan atau SOP yang diberlakukan oleh pemerintah, seperti itu. Berarti sebagai afirmasi nih Pak Hamid, artinya sentra vaksinasi yang sudah disediakan ini benar-benar sudah sesuai dengan prosedur dan standar yang ada ya Pak ya? Ya, betul Bu Patricia, seperti itu. Karena kan kita juga harus memastikan, ya, vaksin ini harus tersedia setiap hari, dan juga vaksin ini harus kita jaga baik dari suhunya gitu, dan juga tidak terpapar saat pendistribusian sampai ke sentra kami. Seperti itu, Bu Patricia. Oke, Pak Hamid, di kesempatan ini saya juga ingin memberikan atau informasi begitu kepada masyarakat, yang namanya vaksinasi ini kan memang benar-benar nggak bisa kalau misalnya pemerintah sendiri begitu ya. Peran-peran dari semua pihak ini diperlukan, bahkan juga partisipasi aktif dari masyarakat yang harus mau tidak mau divaksin begitu. Karena memang juga kita ingin berkontribusi untuk penanganan pandemi di Indonesia. Nah, Pak Hamid sendiri, kalau dari Pak Hamid ingin memberikan mungkin sedikit wejangan mungkin ya, atau mungkin mengajak masyarakat untuk kemudian divaksin atau memberikan informasi terkait dengan vaksinasi kali ini. Ya, yang pertama itu kami mengajak semua lapisan masyarakat, ya, dari semua kalangan untuk mari kita mendapatkan vaksinasi secara cepat gitu, dan gunakan dan manfaatkan juga sentra-sentra vaksinasi yang ada di kita yang dengan sangat mudah dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Dan yang ketiga adalah mari kita sama-sama bahu-membahu, karena ini perlu dukungan semua pihak gitu. Semakin kita cepat divaksin, ya, insya Allah, ya, kita membantu tidak hanya pemerintah, tapi kita juga membantu menyehatkan secara kolektif, ya. Karena kan kita hidup tidak sendiri, betul ya Bu Patricia? Kita pasti akan berhubungan dengan keluarga, ya, dengan teman kerja, gitu ya, dengan semua pihak, ya. Tentunya kita harus berusaha sedini mungkin bagaimana kita juga bisa membantu menciptakan kesehatan itu sendiri dari diri kita dan untuk juga masyarakat. Itu Bu Patricia.
Oke, baik. Artinya memang yang namanya vaksinasi ini artinya bukan hanya menyelamatkan diri sendiri begitu ya, tapi juga menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita sayang sama orang-orang sekitar ya pastinya ayo divaksin begitu. Pemirsa. Kemudian juga jangan lupa protokol kesehatan juga harus benar-benar diperhatikan, dilakukan secara terus. Pak Hamid, kita masih ada satu segmen terakhir nantinya. Tetaplah bersama kami, Lunch Talk akan segera kembali. Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita sudah ada di segmen terakhir dialog Lunch Talk siang ini dan masih terhubung dengan Vice President Corporate Communication PT Trans Retail Indonesia, Satria Hamid. Pak Hamid, sebagai informasi tambahan di segmen terakhir ini, Pak Hamid, sebelum kita mengelaborasi atau mungkin merangkum perbincangan kita, dialog kita pada siang hari ini, informasi terkait dengan kategori lansia tadi, Pak Hamid, yang sudah kita sempat bahas di segmen sebelumnya. Ini antusiasme dari lansia sendiri seperti apa sih, Pak Hamid? Ya, jadi kalau kita lihat ya Bu Patricia dan pemirsa Berita Satu, itu komposisi yang hadir ke kita itu memang didominasi dari yang usia muda, tetapi posisi keduanya diisi oleh para lansia itu sendiri. Ya, artinya apa? Klaster keluarga dari anaknya ya, usia muda yang mengantar para orang tuanya yang sudah lansia itu, ya, itu animonya sangat besar sekali. Jadi kami harapkan ke depannya juga mari sama-sama kita terus menggaungkan untuk mari kita bisa mensukseskan program vaksinasi ini. Dan juga tidak kalah penting, Bu Patricia dan pemirsa Berita Satu, ya, dari klaster keluarga ini tentu juga kita harus perhatikan anak-anak juga. Gitu. Ya, anak-anak ini juga selama pandemi ini juga butuh hiburan, ya, seperti mereka juga menginginkan arena-arena bermain, dan mudah-mudahan juga seiring dan sejalan dengan program pemerintah yang sudah melonggarkan PPKM itu sendiri, yang berdasarkan data sudah sampai terserap sekitar lebih dari 70%, ya, tentu arena-arena bermain ini juga dapat bisa dilonggarkan juga untuk bisa membuat anak-anak kecil juga bermain dengan didampingi klaster keluarganya yang sudah divaksin seperti itu. Itu Bu Patricia. Jadi kita harapkan klaster keluarga ini bisa komplit, ya, satu paket, bisa dengan leluasa datang-datang ke sektor-sektor sentra-sentra ekonomi yang ada di wilayah Jawa dan Bali seperti itu. Pak Hamid, kalau untuk kategori lansia bisa on the spot nggak sih? Sebenarnya kita bisa on the spot, ya, sejauh kuota perharinya itu masih ada, gitu. Jadi kami harapkan kalau yang ingin mendaftar on the spot itu untuk masing-masing sentranya kita harapkan bisa datang itu di sekitar pukul 11 lebih seperti itu. Jadi kita akan utamakan dulu yang sudah mendaftar melalui website resmi, tetapi kalaupun mau ada yang on the spot sejauh, ya, kuotanya masih ada, pasti akan kita informasikan. Karena cukup banyak kuota yang kita alokasikan per harinya itu sekitar 1.000 vaksinasi para pemirsa Berita Satu. Gitu. Kan ini harus kita manfaatkan dan ini harus kita bisa salurkan sesuai targetnya per harinya. Begitu. Oke, Pak Hamid, kalau misalnya ini kan banyak juga cara-cara lain begitu yang unik-unik begitu ya untuk agar masyarakat mau divaksin begitu. Tapi kalau dari CT Corp sendiri punya planning mungkin atau rencana ke depan mungkin jemput bola kepada masyarakat, Pak Hamid? Ya, ini juga yang sudah kita lakukan, Bu Patricia, gitu ya, bekerja sama dengan para kepala daerah, ya. Jadi tetap kita ada vaksin, ya, tetapi kita juga mengisi kantung-kantung ya di wilayah-wilayah di sekitar vaksinasi kita itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan, tapi tentu dengan catatan kita tidak bisa sendiri, kita harus berkoordinasi, ya, dengan kepala daerah dan juga dengan pihak kecamatan dan puskesmas yang ada di wilayah sekitar kita, seperti itu. Nggak menutup kemungkinan. Oke.
Baik, Pak Hamid, untuk sosialisasinya sendiri di mana kira-kira masyarakat bisa dapat informasi selain dari dialog kita siang hari ini pastinya, di mana masyarakat bisa dapatkan informasi terkait dengan sentra vaksinasi dari CT Corp? Ya, yang pasti kita sudah sebarkan informasi ini di seluruh unit-unit sentra bisnis ekosistem yang ada di kita, yang di bawah bendera CT Corpora seperti itu. Ya, kemudian juga bisa mengakses ya media-media yang tergabung dalam grupnya kita. Ya, yang pasti kita akan utamakan melalui kanal Detikcom yang kita punya, yang bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi update perharinya apa yang ada yang sudah kita lakukan di sentra masing-masing sentra vaksin itu sendiri. Dan juga untuk kedepannya untuk masyarakat wilayah Solo, Semarang, Jogja dan Surabaya ya kita akan hadir di sana ya. Mudah-mudahan ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang saya sebutkan tadi. Dan juga untuk wilayah Bandung juga kita akan buka kembali pemekaran untuk wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi. Dan kita pun tidak hanya wilayah ini, kalau memungkinkan kita juga akan terus ya keluar wilayah Pulau Jawa ya, kita akan juga sentrakan di sana semua. Kenapa? Kita memiliki sourcing ya, unit bisnis yang ada di kita juga harus bisa membantu masyarakat yang mendapatkan akses vaksin, kita bantu pemerintah untuk masyarakat bisa dengan mudah mendapat vaksinasi secara baik dan benar dan serta terkontrol seperti itu. Oke, jadi itu ya. Jadi udah nggak ada alasan lagi untuk nggak mau divaksin kalau misalnya alasannya memang nggak ada tempat buat divaksin begitu. Karena memang sekarang sudah sangat banyak juga tempat-tempat sentra vaksinasi begitu yang disediakan baik dari pemerintah maupun juga dari pihak swasta. Terakhir, Pak Hamid silakan memberikan closing statement juga sekaligus memberikan edukasi juga atau ajakan kepada masyarakat untuk ke sentra vaksinasi dari CT Corp. Ya, yang pasti mari ya seluruh masyarakat ya pemirsa Berita Satu yang saya banggakan, mari mulai saat ini kita biasakan hidup sehat dan ayo pakai masker ya. Ayo cepat kita divaksinasi. Iya. Ya. Ya. Oke, mantap. Ya, terima kasih Bu Patricia dan pemirsa Berita Satu. Mudah-mudahan himbauan ini bisa langsung dieksekusi ya, karena seperti kata Bu Patricia tadi, sentra vaksin itu sekarang sudah banyak menyebar ya, dan mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan secara baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih. Amin, amin. Semoga masyarakat juga mendapatkan informasi dari dialog kita siang hari terkait dengan sentra vaksinasi dari CT Corp. Terima kasih Pak Hamid sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk. Tadi Sama-sama. saya ulang lagi ya, ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan pastinya pemulihan ekonomi nasional juga tetap berjalan seiring dengan vaksinasi. Terima kasih Pak Hamid, salam sehat. Ya, terima kasih, salam sehat Bu Patricia. Selamat pemirsa Berita Satu. Iya, pemirsa. Baik, demikianlah Lunch Talk hari ini pemirsa. Pandemi bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat dari COVID-19. Gunakan masker dengan benar dan ajak orang tua dan keluarga untuk segera vaksinasi. Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Salam sehat, sampai jumpa.